Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa Kembali dari Neraka. Sebelum itu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mentraktir Mimin Kopi ya cuy. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga keselamatan dimanapun kalian berada. Dan juga yang ingin mentraktir Mimin Kopi, link sudah disiapkan di deskripsi atau di profil channel ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Yongchil sangat kepanikan oleh keadaan si botak yang saat ini tengah terperangkap di dalam gate kecil yang sebelumnya mereka temukan. Hingga dia langsung menghubungi Chanho untuk meminta pertolongan pada Daesung, yang mana hal itu sontak membuat Chanho terkejut. Sedangkan saat ini Daesung tengah berada di suatu tempat pelatihan yang telah dia siapkan untuk melatih anggota Ki Hunter, terutama Lee Changsik dan juga Baekhyun yang sangat penasaran dengan metode pelatihan Daesung. Tapi latihan kali ini agak berbeda dengan biasanya, di mana kali ini yang menjadi lawan untuk latihan mereka bukanlah monster, tetapi Daesung sendiri yang menguji kemampuan mereka. Nampak ketika Daesung tengah menahan serangan Lee Changsik dengan pedangnya, di sampingnya sudah ada Dong Cheol yang tengah siap memanfaatkan kesempatan untuk menghantamkan pukulannya. Namun sebaik apapun Dong Cheol memanfaatkan momentum, dan sekuat apapun dia memukulnya, pukulannya tetap bisa ditahan dengan sangat mudah, seolah tidak ada apa-apanya bagi Daesung. Di saat yang sama, Shin Choyong mencoba melakukan serangan dengan memanfaatkan titik buta Daesung, tetapi nampaknya Daesung bisa mengetahui pergerakannya. Sambil menoleh ke belakang, Daesung sempat memuji perkembangan Shin Choyong yang sudah sampai sejauh ini. Sedangkan Shin Choyong sempat terkejut saat melihat Daesung bisa mengetahui pergerakannya. Padahal tanpa mereka duga, Daesung juga menggunakan kesempatan di saat mereka lengah untuk menggunakan kekuatan Outburst. Suatu kekuatan yang dapat membuat sebuah ledakan hanya dengan luapan api yang sangat panas yang dikeluarkan dari kekuatan pedangnya. Meski mereka adalah Hunter Rank S, mereka nampaknya kewalahan untuk menahan panasnya api yang Daesung gunakan. Hanya dengan menggunakan setengah dari kekuatannya saja, luapan api yang dihasilkan cukup lumayan kuat sampai menyelimuti mereka. Tepat sebelum apinya meledak, Daesung meminta Baekhyun menggunakan seal pada mereka, supaya dampak ledakannya tidak sampai melukai mereka. Dan apinya pun seketika meledak dengan sangat kuat, bahkan sampai menghempaskan mereka. Jika saja tidak ada seal milik Baekhyun, maka api itu bisa saja menghanguskan mereka. Setelah menghempaskan mereka dengan ledakan apinya, Daesung sempat memuji kerjasama mereka yang kini menjadi semakin lebih baik. Tapi meskipun jadi lebih baik, baginya pukulan terakhir yang mereka gunakan masih tidak cukup untuk membuatnya terkesan. Sontak Lee Changsik mendecih kesal mendengar penilaian Daesung yang sedikit mengecewakan, padahal mereka semua telah berusaha. Sebaliknya Baekhyun begitu sangat kesal melihat Seoyun tidak melakukan apa-apa. Tetapi Seoyun mengelak dikarenakan kekuatannya tidak bekerja sama sekali, dan dia malah menyuruh Baekhyun untuk mencekik Daesung saja. Ketika mereka tengah berdebat, Chanho tiba-tiba menghubungi Daesung, yang mana hal itu sempat membuat Daesung penasaran. Begitu menerima panggilannya, Chanho langsung mengatakan bahwa dia sedang membutuhkan bantuan. Sementara Chanho menceritakan semuanya pada Daesung. Di depan markas klan Daesung saat ini tengah ada sejumlah petugas yang sedang menunggu atasannya turun dari dalam sebuah mobil. Sedangkan mereka langsung menemui Chanho setelah menyelesaikan latihannya. Di samping itu nampak ada yang aneh dengan tingkah Seoyun. Sontak Daesung penasaran dengan tingkahnya, dan wanita itu pun mengatakan bahwa dia ingin ke kamar mandi. Kemudian sambil memasang wajah kesalnya, Daesung sontak mengomel pada Chanho. Dia menanyakan mengapa si botak bisa masuk ke dalam sebuah gate dan malah membuat sebuah kekacauan. Chanho juga tidak mengetahui hal itu, tetapi dia telah menghubungi asosiasi untuk menginfokan bahwa klan Daesung akan mengatasinya. Dengan adanya keputusan itu, Daesung pun tidak dapat mengelak. Terpaksa dia mesti pergi ke Jepang untuk secepatnya menolong si botak dan membereskan kekacauan itu. Tepat ketika Daesung akan pergi, seorang wanita yang dikawal oleh sejumlah petugas tadi tiba-tiba datang ke sana. Lalu wanita itu menunjukkan sebuah kertas pada mereka sambil mengenalkan namanya. Kita sebut saja Anmi.
Dia mengaku sebagai petugas penegak hukum WHA yang saat ini sedang melakukan investigasi terkait insiden Gate yang muncul di dunia, dan tujuannya datang ke sana untuk menangkap Daesung dengan dalih menjadikan Daesung sebagai saksi. Setelah membaca isi kertas itu, Chan Ho sontak membantah dikarenakan dia mengetahui yang meminta Daesung untuk menjadi saksi adalah Asosiasi Korea. Lalu dengan santainya Daesung memecah suasana dengan mengatakan, mungkin saja Anderson memerintahkan mereka untuk menangkapnya. Seolah terpancing oleh perkataan itu, wanita itu pun sontak mendekat sambil memasang tampang kesal pada Daesung. Di samping itu, Baekarin mengatakan, sejauh yang dia ketahui, bahwa Asosiasi Hunter Dunia tidaklah memiliki pasukan penegakan hukum. Akan tetapi dia menyangkal hal itu dan meminta mereka untuk pergi, dikarenakan yang mereka curigai sebagai pelaku di balik insiden ini hanyalah Daesung. Tak terima dengan tuduhan yang dilontarkan pada Daesung, membuat Dong Cheol dan juga Choyong sontak emosi, sampai ingin menghajar wanita itu tanpa peduli meski wanita itu seorang penegak hukum. Di tengah keadaan yang semakin memanas, Chan Ho meminta wanita itu untuk pergi sebelum klan Daesung melakukannya dengan paksa. Tentunya dia telah menduga tidak akan mudah untuk menangkap Daesung hingga dia langsung menghubungi salah satu bawahannya. Dia memerintahkan bawahannya untuk mengaktifkan benda pusaka yang telah mereka tempatkan di depan markas klan Daesung. Begitu benda pusakanya diaktifkan, sebuah lingkaran magis seketika menutupi sekeliling markas klan Daesung. Dan benda pusaka itu juga sontak membuat mereka yang berada di dalam sana tidak bisa menggunakan kekuatan yang mereka miliki. Bahkan Li Changsik juga tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali, seolah kekuatan mereka telah disegel dengan paksa. Akan tetapi tidak bagi Daesung, walaupun benda pusaka itu bisa menyegel kekuatan mereka. Tentu sangat mudah baginya untuk melepaskan segel itu. Hanya saja dia berpikir akan merusak gedung berharga miliknya apabila merusak segel itu dengan kekuatannya. Di saat yang sama wanita itu mengatakan bahwa kekuatan mereka telah dibatasi. Jika mereka mengikutinya, maka dia akan melayani mereka dengan sangat baik, layaknya sebagai tamu. Untuk mengelabui wanita itu, Daesung memutuskan untuk ikut dengan mereka. Sebagai gantinya, dia meminta yang lainnya untuk dilepaskan. Tetapi sebelum itu dia juga meminta untuk menghubungi seseorang, dan bodohnya wanita itu setuju dengan permintaan Daesung. Dan ternyata dia menghubungi Seoyun yang saat ini tengah menikmati waktu santainya, meskipun dia membohongi Daesung hanya untuk melakukan hal itu. Tanpa menunggu lama dia meminta Seoyun untuk menggunakan kemampuan summonnya, kemampuan yang sebelumnya digunakan untuk memindahkan Daesung ke pemandian wanita. Namun dengan santainya Seoyun menolak mentah-mentah permintaan Daesung, dikarenakan dia tahu jika mensumon Daesung ke sana, pastinya dia akan mendapatkan kembali hukuman yang kejam, dan dia tidak akan bisa menikmati waktu luangnya. Walaupun dia nampak kesal dengan tingkah Seoyun, dia terpaksa menahan kekesalannya demi membujuk Seoyun supaya mau menggunakan kemampuan summonnya. Namun di saat dia membujuknya, Seoyun malah menutup panggilan itu. Dan hal itu pun sontak membuatnya semakin jengkel, dikarenakan bocah itu selalu mengacaukan segalanya di saat-saat kritis. Kemudian wanita itu menanyakan keputusan Daesung, apakah dia akan ikut dengannya saat itu juga. Tapi nampaknya anggota klan Daesung sama sekali tidak mengizinkan wanita itu untuk membawa Daesung. Bahkan Baekarin menegaskan, tindakan permusuhan apapun terhadap Daesung akan dianggap sebagai tindakan yang sama kepada klan miliknya. Tanpa peduli dengan ancaman Baekarin, wanita itu meminta Daesung untuk membuat keputusan, dan jika tidak ingin mengikutinya, maka dia tidak akan segan melakukan tindakan pada mereka. Sebelum wanita itu bertindak, Daesung mengatakan sangat disayangkan dengan bangunannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengatakan itu dikarenakan tidak ada pilihan lain selain merusak segel itu, meski akan merusak bangunannya. Namun ketika akan menggunakan kekuatannya, dia tiba-tiba disummon oleh Seoyun, yang mana hal itu pun seketika membuat mereka sangat terkejut. Hal itu juga sontak membuat Chan Ho begitu kebingungan setelah melihat Daesung tiba-tiba menghilang.
Di tengah keterkejutan mereka, Baekhyun mengetahui jika bocah bodoh itu menggunakan kemampuannya, sama seperti saat di pemandian. Melihat targetnya telah menghilang, wanita itu pun sontak memerintahkan semua bawahannya untuk secepatnya melakukan pemeriksaan pada tempat itu. Padahal tanpa dia ketahui, Daesung sudah tidak ada di sana. Dan semua petugas yang menjaga tempat itu pun langsung melakukan pemeriksaan untuk mencari dan menangkap kembali Daesung. Tak hanya itu, dia juga menahan mereka semua supaya tetap berada di sana sampai Daesung bisa ditemukan kembali. Sementara itu, Asosiasi Dunia nampaknya mengirimkan sebuah surat kepada Ketua Asosiasi Korea. Dan isinya adalah permintaan kerjasama untuk menyelidiki Daesung yang diduga sebagai pelaku utama di balik insiden itu. Sontak dia menjadi begitu kesal setelah membaca isinya, padahal dia tahu sebanyak apapun jumlah uang yang dia berikan tidak akan cukup untuk membalas jasa Daesung. Tanpa menunggu lama, ketua langsung memberikan perintah untuk Jin Ki-hong supaya secepatnya melakukan tindakan terhadap petugas yang mendatangi klan Daesung. Sedangkan saat ini Daesung telah berada di suatu tempat setelah disumon oleh Seoyun. Dengan polosnya Seoyun meminta maaf, lalu memberikan sebuah es krim supaya Daesung tidak menghukumnya. Dan bodohnya Daesung juga mengambil es krim itu dengan sangat santai, seolah dia lupa dengan keadaannya. Namun setelah menyadari tipu daya bocah itu, dia pun sontak memberikan omelan mautnya hingga membuat Seoyun begitu ketakutan. Untungnya Daesung memiliki urusan yang lebih penting sehingga dia tidak menghukumnya, meski kelakuan bocah itu sangat menjengkelkan. Sedangkan saat ini Jin Ki-hong telah sampai ke markas klan Daesung dengan membawa sejumlah petugas untuk mencegah tindakan Asosiasi Dunia yang ingin menangkap Daesung. Melihat kedatangan mereka, salah satu petugas di sana meminta Jin Ki-hong tidak mengganggu misi mereka. Lalu dengan lantang Jin Ki-hong bertanya siapa yang mengizinkan mereka menjalankan misi di wilayah klan Daesung. Sontak semua petugas itu pun langsung menggunakan senjata mereka dan mengancam Jin Ki-hong supaya tidak mengganggu ketenangan mereka dalam menjalankan misi. Bukannya takut dengan ancaman itu, Jin Ki-hong malah memerintahkan semua pasukannya untuk bersiap melakukan penyerangan kepada mereka. Namun ketika mereka akan melakukan pertarungan, sesuatu tiba-tiba menghantam tepat ke tengah-tengah mereka, hingga mereka langsung terhenti. Dan yang menghantam ke tengah-tengah mereka ternyata adalah Daesung yang sengaja kembali ke sana untuk menyelesaikan masalahnya. Melihat kedatangannya, semua petugas itu pun sontak bergegas untuk menangkap Daesung yang merupakan target utama mereka. Tak tinggal diam, Daesung seketika menggunakan kemampuan perpindahan tempat kepada semua petugas itu. Hingga semua petugas itu pun seketika menghilang dari hadapan Jin Ki-hong bersamaan dengan Daesung, yang mana hal itu juga membuatnya nampak terkejut. Tidak hanya Jin Ki-hong, tetapi semua petugas itu juga nampak terkejut ketika mereka tiba-tiba berpindah ke wilayah yang tidak diketahui, yang mana tempat itu adalah wilayah Ghost King. Nampak saat ini sejumlah pasukan yang menjaga wilayah itu tengah siap menangkap mereka. Sedangkan mereka tidak menyangka Daesung ternyata memiliki makhluk menakutkan di dalam dunia lain. Dengan adanya makhluk itu membuat mereka yakin bahwa Daesung adalah pelaku utama di balik insiden gate yang menimpa dunia. Tanpa ada ketakutan sedikit pun, mereka langsung melakukan penyerangan kepada makhluk itu untuk menjadikan mereka sebagai bukti. Dan sebuah peperangan kecil pun seketika terjadi pada tempat itu. Mereka seolah yakin bisa mengalahkan penghuni wilayah Ghost King dengan begitu mudah. Namun nyatanya kebodohan itu membawa mereka ke dalam bahaya, hingga mereka pun satu persatu dikalahkan dengan sangat mudah oleh penghuni tempat itu. Tetapi walaupun semua rekannya telah dikalahkan dan keadaannya berada di ambang kematian, petugas itu masih berani menantang Daesung tanpa mengetahui siapa Daesung. Mendengar ada manusia yang lancang kepada majikannya, sontak pria itu dilemparkan dengan sangat keras oleh makhluk itu hingga membuatnya tersungkur ke tanah, bahkan membuatnya tidak bisa bangkit kembali setelah dilemparkan dengan sangat keras. Di saat yang sama, pria itu pun sontak terkejut ketika melihat Daesung tiba-tiba sudah berada di hadapannya, sambil menunjukkan aura Demon King yang sangat kuat pada pria itu.
Tepat ketika pria itu tengah terkejut melihatnya, Daesung sontak menggunakan kemampuan Soul Domination untuk melihat isi kepala pria itu. Kemampuan itu pun langsung membuat kepalanya begitu kesakitan, bahkan sampai membuat tubuhnya menggigil. Pada akhirnya, kekuatan itu seketika menguasai pikirannya. Meski sekuat apapun dia menahannya, tidak akan ada satupun manusia yang bisa melawan kehendak sang Demon God Daesung. Dan scene bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di AKTV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ke teman kalian. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.